Iya, halo teman-teman. Kali ini saya akan melakukan trading secara live ya. Dan ini kita lihat waktunya sudah menunjukkan hampir sesi London ya. Dan ini kita akan sulit untuk melakukannya. Dan ini kita melakukan namanya reset market. Jadi pada saat melakukan reset market itu angka semuanya 0 dan kita akan mengetahui siapa currency mana yang akan menduduki peringkat pertama sampai peringkat ke-28, dan itu semua kita akan eksekusi. Dan tentunya peringkat pertama merupakan pair trending ya, dan sini kita bisa lihat belum ada yang masuk ya teman-teman transaksinya, karena baru saja melakukan reset market. Kita bisa lihat ini background warna kuning jam 14.03 jam 14.03 waktu lokal ya, waktu Indonesia Barat, dan di atasnya ada 14.03, berarti ini artinya running time yang warna hijau atas. Dan kita lihat sudah ada beberapa transaksi euro buy. Kita lihat di sebelah kanan table, yang sebelah kanan table ini namanya pair ranking table ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini summary atau hasil dari setiap peringkat. Jadi secara lab akan melakukan peringkat. Kita lihat di sisi kiri itu terdapat MT4 MetaTrader 4. Sudah ada beberapa transaksi yang masuk. Kita melakukan transaksi secara otomatis, dan juga terlihat kita defaultnya ini menggunakan indeks 10, artinya selisih rata-rata lebih dari 10 akan dieksekusi oleh market. Dan lihat di sisi kiri pada tools trading area ini kita menggunakan reset index level. Reset index level itu maksudnya adalah selisih perbandingan antara currency satu dengan currency yang lain, dan selisihnya itu harus lebih dari 10 karena settingan kita di sini 10. Jika kurang dari 10 maka sinyal nggak akan ditampilkan atau nggak diproses. Dan ini terlihat warna hijau sinyal ini adalah lock. Lock itu artinya adalah histori transaksi. Jadi histori transaksi adalah sinyal yang telah dikirim. Kita lihat warna dasarnya adalah hijau, warnanya putih, dan kita lihat yang sell itu warnanya merah. Seperti kita lihat data terus akan bergulir, dan di atas jam 14.03 itu ada angka, itu adalah durasi ya, ada durasi yang sebelah kanan. Ini transaksi akan terus berlangsung, dan kita lihat sudah banyak transaksi karena biasanya di sesi London di jam 14 ini sesi Eropa ini. Sesi London nanti jam 15. Sesi Eropa yaitu euro baru buka ya kan, euro baru buka. Ini sudah mulai transaksi mulai banyak, dan itu juga terlihat udah 10.77 daily range-nya dari sesi Asia hingga saat ini udah 1000 pip. Dan kita coba terus melakukan transaksi secara otomatis. Dan itu di sebelah kiri juga ada pipnya juga masih spreadnya masih standar 1,66, background warna kuning. Dan kita setting spread blockernya 2, karena kalau dia lebih kurang dari 2, dia angka spread 1,71, sinyalnya akan berstatus wait. Tujuannya adalah pada saat kita setting 2 itu nanti kalau saya spread yang lebih dari 1,7 misalnya 3, itu sinyal nggak akan ditampilkan atau diblok sama sistem. Ini untuk menghindari spread yang tinggi lalu kita masuk sinyal, nanti sinyalnya akan misalnya kayak buy di atas atau sell di bawah. Itu untuk menghindari hal seperti itu. Jadi biasa kalau spreadnya transaksi tinggi, spread tinggi, nilainya akan tinggi harganya, dan kalau kita tidak blokir itu sinyal masuk, dan masuk itu akan menyebabkan buy di atas atau sell di bawah. Nah, untuk hindari itu makanya diadakan fitur yang namanya spread blocker seperti yang kedua ini teman-teman. Dan kita lihat sudah mulai banyak transaksi masuk lagi. Ini otomatis ya, karena kita melakukan auto send. Jadi setiap 5 detik
sinyal akan masuk, 5 detik sinyal akan masuk. Dan kalau sinyal ini akan terus, dan kita lihat ini adalah transaksi yang dilakukan hari ini. Kita lihat beberapa metode trading yang kita gunakan. Kita tetap menggunakan riset market level. Level itu adalah tingkatan ya, jadi kita melihat, nah ini adalah tampilan dashboard. Ini tampilan angka-angka ini bersumber dari angka yang tadi pagi ya, atau saat market baru buka. Biasanya kalau di broker yang saya gunakan ini bukanya jam 7, jadi pas angka 7, pas jam 7 dia angkanya 0, sama seperti kita tadi melakukan riset market jam 14.03. Nah ini kita lihat mata uang Swiss CHF itu dalam kondisi tertekan. Dia hanya punya 16 pip floating profit rata-rata, dan untuk floating profit tertinggi diperoleh sama Euro dengan nilai 56 pip rata-rata. Dan kita lihat ini semakin banyak transaksi yang dihasilkan, sudah mulai banyak. Nah ini angka seperti kita ketahui, setiap angka break atau angka 0 ini sistem akan mendetek auto efek sensual yang akan dikeluarkan. Hal ini untuk notifikasi kita, memberi alert kepada kita bahwa sedang terjadi tren seperti itu. Dan kita lihat di sisi kanan bawah itu sound off, dan ini juga bisa dimatikan atau dinonaktifkan dengan cara klik sound jadi off. Ada pilihannya drop down menu. Dan kita lihat kembali ke ini, namanya dashboard trading area. Kita lihat sinyal sudah mulai banyak masuk dengan warna kuning. Perhatikan sebelah kanan warna kuning ke background kuning. Nah kita setting indeksnya angka 10 ya teman-teman ya. Terus karena kita melakukan mode trading anti reset market, itu di sebelah kiri ada 299 di samping angka spread, samping background warna kuning. Itu artinya total ring yang sedang berlangsung saat itu. Dan kita lihat di sini kita akan coba melihat grafik ya, coba melihat grafik untuk tampilan top one-nya ini berapa, siapa aja yang top one-nya ini ya kan. Coba kita lihat top one atau peringkat pertama itu diduduki oleh, kita coba lihat lagi. Nah, ini yang perlu kita ketahui bahwa, nah ini kita lihat top one-nya itu ada, kita lihat USD/JPY, kita bisa lihat juga langsung di situ. Nah kita lihat, nah ini keadaan sell ya, sell. Itu juga otomatis dia ada peringkat pusat. Dengan kata lain, semakin tinggi level suatu pair itu berarti trennya semakin kuat. Kita lihat Euro 57, CHF 8, itu berarti CHF 8. Jadi kalau kita kan kadang-kadang memilih pair apa yang pair trending itu seperti apa sih. Pair trending itu adalah kita memilih pair currency terkuat dengan membandingkan transaksi terkenal. Dalam ini Euro, kita lihat Euro 60, USD atau Kanada 9, dan USD 10. Dengan tool ini kita bisa mengetahui kekuatan masing-masing mata uang. Tanpa ini kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan sebetulnya. Dan ini kita lihat, ini memang cukup cukup profitable untuk melihat hal seperti ini. Bila kita hanya melakukan trading tanpa ini dan hanya melakukan trading menggunakan chart seperti biasa, kita tidak akan pernah tahu akan kondisi market di luar seperti ini. Sekarang kita lihat Euro menekan semua posisi. Ya kita saksikan lagi. Nah ini kita trading area, sudah profitnya sudah lumayan. Kalau kita bisa close, kita pakai close all aja dengan aplikasi itu yang ada. Nah sebentar lagi selesai, saya akan tutup karena nah ini kita perlu ketahui bahwa ada blinking ya, blinking warna-warni di situ. Fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk melihat kekuatan tren ya. Jadi semakin cepat dia berubah warna, itu artinya tren itu sedang berlangsung. Tapi kalau dia lambat, itu berarti transaksi biasa-biasa aja dan alias melambat. Jadi dengan itu juga kita bisa
sebagai notifikasi, sebagai alert kapan kita harus masuk pasar, kan kapan kita harus menunggu. Jadi di sini ada dua notifikasi yang kita perlu ketahui, bahwa jika terjadi suatu notifikasi sound aktif seperti ini, itu berarti pasar lagi aktif atau sedang tren. Dan juga blinking warna tadi dia cepat berubah, itu artinya market sedang trending. Seperti itu kira-kira. Dan untuk sementara itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.